Saya Muslim. Pada saat itu saya ditanya ada satu pertanyaan yang bikin saya bingung dan nggak bisa jawab. Kan dalam Alkitab mereka itu kan memang apa? Yesus itu mati di salib dan kemudian bangkit lagi kalau tidak salah di hari ketiga ya. Nah, kita kan sebagai umat Muslim nggak percaya dengan itu karena yang kita tahu itu adalah Yudas Iskariot. Nah, kemudian mereka tanya balik ke saya, kalau memang itu Yudas Iskariot, kenapa mayatnya nggak ada di hari ketiga? Nah itu, kalau memang itu Yudas Iskariot, di mana kuburnya gitu loh. Nah, bisa saya minta pencerahan dari Bang Zuma, kira-kira bagaimana saya bisa menjawab ini, Pak? Ya sederhana aja sih. Yudas Iskariot itu kalau dikatakan mana kuburannya, kenapa larinya ke kita nanya? Bukankah kita yang justru bertanya kepada mereka, mana kubur Yudas Iskariot? Yang kedua, mana mayatnya? Di Al-Quran tidak ada cakupan itu. Tapi di dalam Bibelmu itu cakupannya ada. Justru kita yang balik nanya, kenapa Petrus di dalam Lukas 24 justru bertanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Kok katanya guru kami mati? Kok sudah dikubur katanya? Tapi kok tak ada di kuburan? Justru kita yang harus nanya kepada mereka, mana mayat guru saya? Kan itu poinnya. Terus kemudian Matius 12, tanda-tanda Yunus, tanda-tanda anak manusia, 3 hari 3 malam. Itu simbol apa? Simbol untuk siapa? Siapa aja yang diberikan simbol itu? Ternyata 2. Yang pertama angkatan jahat, yang kedua adalah angkatan tidak setia. Angkatan tidak setia adalah orang yang tadinya penganut Torah meninggalkan Taurat. Angkatan jahat adalah mereka yang tadinya diajarkan menyembah kepada Elohim, memanggil Yesus menjadi Tuhan. Siapa mereka ini? Karisten kan? Maka Karisten yang punya tanggung jawab untuk menjelaskan itu. Intisarinya, kenapa Maria tidak mengenal mantan mayat tersebut? Kenapa Yudas tidak mengenal gurunya tersebut? Kenapa kemudian Yesus menggunakan kain lenan, lalu ada orang yang meloloskan diri melepaskan kain lenan? Itu siapa? Nah, tanggung jawab ini harus diserahkan kepada mereka. Kalau Al-Quran sudah final, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, ayat 158, Nabi Isa diangkat ke langit, selesai permasalahan. Mereka yang berselisih paham, Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia sudah mati, tetapi Paulus mengatakan Yesus masih hidup. Tuh bukti akuratnya. Jadi kita nggak perlu bingung dengan itu, pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Mereka lah yang punya hak jawab, kewajiban jawab kepada materi penyaliban itu sendiri. Seperti itu Bang. Tadi yang bertanya siapa ya? Ini nih Pak Romantik Ray. Oh ya, silakan Bang. Ya, siap-siap. Terima kasih, saya sudah paham. Terima kasih atas pencerahannya, Bang Juma. Saya cuma sekedar pengen tahu itu. Soalnya saya banyak kali ditanyain tentang masalah itu. Jadi nanti akan saya jelaskan ke mereka seperti itu. Nah, Terima kasih, Bang. Oke, terakhir. Nanti ambil di Lukas 24, Bang. Ambil di Lukas 24 nomor 36 sampai nomor 41. Tanya kepada mereka, Yesus minta ikan goreng untuk membuktikan dirinya bangkit dari kematian, atau membuktikan dirinya bukan hantu? Itu aja dulu. Oh iya, benar-benar. Iya, siap Bang, siap. Ya. Ya, terima kasih Bang. Makasih, sama-sama. Ya, saya turun Bang ya. Sama-sama Bang. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyapa-nyapa sebentar saja karena silakan Bang. Lama belum menyapa Guru Zuma, Ustadz Handi dan yang lain-lain. Untuk untuk memperingatkan teman-teman kita yang mungkin
belum berpengalaman dalam hal masalah debat atau mungkin membuat komal sendiri. Jadi untuk peringatan-peringatan aja. Mungkin saya yang minim dan awam ilmu hanya bisa mendengarkan, hanya bisa menyimak. Tapi untuk kawan-kawan, tolong pelajari dulu hal masalah debat itu seperti apa. Jangan ujuk-ujuk membuat komal, ini itu dan sebagainya, naik. Terus selagi ada perdebatan seperti ini, itu akan membuat kita justru malah dicuci di sana, ya kan? Bukan istilah memalukan, akan tetapi membuat kita seperti orang ambruk. Nanti dikutip, dipotong-potong, nanti justru membuat mereka itu semakin bangga dengan hal itu. Maka dari itu, sebelum punya ilmu untuk berdebat, mohon sekali lagi untuk bimbingan Guru Ndazuma, nasihati itu kembali untuk kami ini yang belum berpengalaman. Kalau bisa tolonglah jangan buat komal-komal yang kira-kira itu membuat kita justru malah ambruk. Belajarlah dulu dengan guru-guru kita ini yang semua ada di sini, khususnya Guru Ndazuma, atau mungkin siapapun yang mungkin paham ilmu dalam hal debat. Itu saja Guru Ndazuma. Makasih, Masya Allah. Ini mungkin hanya menyapa-nyapa saja, karena ini mungkin kan ya sebenarnya sibuk dengan si kajian-kajian ini, akan tetapi saya menyela, saya mohon maaf atas kehilafan saya. Setelah ini saya mungkin akan pamit undur diri dan saya mungkin akan di bawah. Kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kawan-kawan Kristen naik. Ini Ben. Siapa dulu Ben? Ya, selamat sore Mbak Nita. Apa ya ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya mau menyapa Bang Zuma dong. Iya dong, senggol dong. Ya. Bang Zuma sehat selalu, panjang umur, rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami dari Lampung, alhamdulillah saya menyukai Bang Zuma. Setiap malam saya mendengar Bang Zuma. Iya. Masya Allah. Semoga Allah selalu melindungi Bang Zuma di jalan kebenaran. Amin. Doa yang sama buat kita semua. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Tunggu Oke, dulu. itu aja Bang. Tunggu dulu. Ya, Anda menyukai Bang Zuma. Bang Handi gimana? Iya, semua suka. Suka Bang, karena adanya begini, alhamdulillah saya juga lebih mendekat ke agama sendiri, lebih mendekat ke Allah lah. Ingat akan ada Allah. Alhamdulillah. Iya. Insyaallah. Iya. Oke, salam santun buat Bang Zuma. Saya dari Lampung Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon turunin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung sedikit yang tadi ya, mengenai komal nih. Jadi saudaraku sekalian, ketika Anda buka komal tapi Anda nggak paham tentang ilmu perdebatan, Anda tetap nekat buka komal, itu saya ibaratkan Anda itu menyediakan ring tinju, lalu Anda jadikan petinju. Nah, Anda itu mengadu kami gitu loh. Setidaknya kalau mau buka komal itu paham sedikit. Ketika belum ada Muslim yang sudah biasa berdebat, Anda sudah bisa mengkonter. Ini yang kita takutkan, ilmu agama nggak ngerti, ilmu kristologi nggak ngerti, buka komal, orang hujat-hujat didiamin. Itu sering saya dapati seperti itu. Nah, sering saya melihat seperti itu. Jadi saya
orang ini gimana, apa maksudnya gitu. Jadi saya males naik ke komal-komal yang seperti itu gitu. Itu saja sih yang saya sampaikan, Ahi. Monggo dilanjut. Ya, iya, Masya Allah. Luar biasa masukan guru kita ini. Selama kurang lebih berapa jam? 2 jam ya dia bawa materi. 2 jam, barusan. 2 jam. 2 jam. Ya, betul. Luar biasa. Salut, salut. Ini yang tak terjawab ini sampai sekarang gitu. Kaidah ilmu apa yang mereka pakai kemudian sehingga Tuhannya orang Yahudi kok bisa berubah menjadi Theos, itu loh yang masih penasaran saya sampai hari ini. Belum pernah bisa terjawab itu. Kalau saya tahu ilmunya mungkin saya jadi Kristen, Bang. Di sini saya jawab itu. Saya Keluarnya kira Bang ada Juma. ilmunya itu. Jadi keluarnya Bang Juma ini sebenarnya keluhan kita semua. Tapi jawaban jujurnya adalah di-mute dulu itu. Jawaban jujurnya kalau mereka tidak menjual-jual Yahudi, ya, menyalahgunakan apa konsep ketuhanan Yahudi, terus kemudian tidak dibungkus juga ke Islam-Islaman, apa yang dia jual itu yang berbau pagan Yunani kagak laku di Republik ini. Jadi memang harus dijual baik bohong maupun tidak. Yang penting laksanakan tugasmu nak. Yang paling berbahaya adalah orang-orang yang disuguhi ilmu itu, ya berbagai cara yang mereka lakukan seperti tadi, gitu loh, mengeluarkan kata nggak pantas, kabur dan seterusnya. Intinya itu banyak jawaban saya. Mudah-mudahan tidak mengerti. Iya. betul. Luar biasa. Ini Buktinya muridnya Bang bosnya Handi datang nih. ke Indonesia kok dijadiin kayak raja apa? Kok ngikutin terus ini muridnya Bang Handi nih. Pas mah kemana aku pergi pasti ikut. Tahu tuh anak ini ekor melulu. Lanjut. Siapa Kepas? Iya. Ya itu Bang Hendy yang mana itu seperti raja siapa? Apa Paus Franciscus? Ya nggak tahu lah. Dia kan Paus. orang nomor 1 Katolik dia. Iya. Sekalian kepala negara, wajar lah kan. Oh iya, sorry. Dia sebagai kepala negara dia. Vatikan itu negara paling terkecil di dunia ini. Iya benar. Kepala negara dia. Jadi disambut sebagai kepala negara gitu, betul? Iya. Jadi harus paham kita penyambutan itu kan. Satu lagi kita lihat juga bagus juga sikap Muslim di Indonesia, nggak ada yang demo, artinya toleransinya tinggi gitu. Tapi mestinya dia buka ini dong, undang tanya jawab gitu loh. Tanya jawab untuk aku tanya jawab. Ya kan saya titip pertanyaan. Pak Desugi juga nitip pertanyaan kemarin. Bang Juma juga nitip satu. Yang dari berapa Bang Juma? 700 istri Salomo ya? Iya. Ya. Tuh. Pertanyaannya? Tolong tunjukkan dan sebutkan nama-nama dari 700 istri Salomo. Begitu banyaknya coba. Tertulis nggak itu coba Bang Hendy? Ditanya Bang Juma, tolong sebutkan satu persatu coba. Ya nggak bisa lah. Ya mana tahu di situ ada nama tantemu Ya nggak bisa lah. Shirley Marcona. Berarti nggak bisa. saudara Kepas ini keturunan dari Salomo kan gitu. Dasarnya apa? Enggak juga, enggak dari Salomo juga kita, enggak ada dari selir Salomo. Tapi kan Yesus berasal Karena dari sana. gini, Bani Israel itu dilarang menikah dengan bangsa lain. Jadi harus dengan mereka. Jadi nggak ada hubungannya dengan saya, karena saya bukan Bani Israel.
Enggak, maksud saya mana tahu di antara selirnya ada bibi kau di situ. Kan dari saya Marta jawab Markona tadi. Mingkendek. Mereka itu Bani Israel itu nggak bisa menikah. Kenapa Samson sampai dia hilang kekuatannya? Karena dia dilarang menikah dengan perempuan asing, dia menikah. Jadi makanya kekuatannya hilang kan. Terakhir dia minta tolong juga sama Tuhan. Terakhir waktu dia buta kan. Gitu ya. Jadi pada intinya adapun sekitar 700 selir Salomo ya itu bukan bagian dari kita gitu. Kalau begitu, kalau mereka nggak bisa kawin campur, bagaimana dengan ajarannya? Bisa nggak dicampur-campur dengan agama lain atau bangsa lain? Maksudnya campur-campur apa ini sekarang Bang Juba? Maksudnya apa campur-campur? Kayak mixer, kayak apa? Es krim? Iya kan, kalau hukum Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel. Ya. Bisa nggak dipakai oleh Bani lain selain daripada Bani Yehuda dan Israel? Boleh nggak? Ya kalau hukum Taurat perjanjian lama hanya bagi mereka itu. Terus kenapa Yesus mati untuk Kristen? Nah, di sini dia. Di sini dia kalau mengenai jadi hukum Tuhan itu 10 perintah Tuhan itu adalah dasar pertama kali Tuhan memberikan hukum kepada manusia. Kenapa Kain dan Habel ya, Kain membunuh Habel tidak dihukum Tuhan karena belum ada 10 perintah Tuhan. Demikian Musa juga membunuh, dia tidak dikenai hukuman oleh Tuhan karena belum ada 10 perintah Tuhan. Yang dia membunuh prajurit Mesir, membebaskan Bani Israel. Jadi apakah hukum Taurat ini berlaku untuk selain Bani Israel? Nah, inilah kita gembira, dan ketawa dulu. Inilah yang kita sambut gembira. Udah 2 kali kejar ekor sendiri. Bahwa Yesus turun ke bumi, gitu. Kok kayak dewa? Elohim Yahweh rekarnasi, rekarnasinya yaitu Yesus. Kenapa bisa kayak Zeus inkarnasi jadi Hercules? Kok bisa kayak gitu? Brahma inkarnasi jadi Krishna, kok mirip? Tuhan itu kan bisa apa aja, bisa gini loh. Tuhan itu maha kuasa dan bisa menjadi apapun kalau dia mau. Kalau dia mau. Mana dalilnya bisa menjadi apapun? Ya, namanya dia Tuhan. Kita nggak bisa kita pikirkan apa yang tak terpikirkan Tuhan. Bagaimana ceritanya Tuhan bisa jadi apapun? Gimana ceritanya? Bisa, tapi dia karena segambar dengan manusia, maka dia menjadi manusia. Karena manusia adalah punya apa? Punya roh. Kalau Tuhan jadi manusia, berarti dia manusia dong. Seperti manusia, kan dia bilang seperti. Iya, kalau manusia ya seperti manusia. Kayak saudara manusia. Kepas. Kalau saudara Kepas manusia, seperti manusia nggak Kepas ini? Ya seperti manusia. Karena memang manusia. Saya nggak seperti manusia, saya memang manusia. Ya ampun. Saya memang manusia, beda seperti. Berarti gini, misalnya nih, monyet nih, kayak dia kayak manusia nih. Seperti, tapi dia monyet gitu. Nah, saya nggak bisa dikatakan seperti manusia. Saya memang manusia. Kepas. Misalnya Anda menjelma jadi babi ngepet. Saat Anda menjelma jadi babi ngepet itu status Anda manusia atau babi ngepet? Itu kan udah jelas, dia kan tetap babi ngepet dia. Nah, babi ngepet seharusnya ketika Tuhan jadi manusia, dia manusia. Gitu loh. Bukan begini loh, kan dah saya bilang beda pandangannya itu, Sugi. Gimana sih? Yang namanya menjelma, Bang, itu berubah dari satu wujud ke wujud yang berbeda. Misalnya manusia itu menjelma menjadi babi ngepet, manusianya hilang, yang ada babi ngepet. Ketika Tuhan menjelma jadi manusia, Tuhannya hilang, yang ada manusia. Begitu, Bang, itu menjelma itu.
Nah, kalau tidak seperti itu berarti bukan menjelma. Itu ada istilah lain. Apa istilahnya itu? Teofani. Itu istilahnya amuba, membelah diri Amuba. dia. Inilah selalu salah menafsirkan rekarnasi dari Elohim Yahweh. Pas kasih tahu pas, kalian belum ada Roh Kudusnya, jadi susah untuk dimengerti gitu. Memang mohon maaf para guru Iya. para yang terhormat. Seribu Ini para Kepas, seorang yang memandang belum ada Roh reinkarnasi, Kepas. Reinkarnasi itu artinya terlahir kembali. Ya. Ya, di dalam kepercayaan Hindu, orang yang reinkarnasi ketika hidup pertama di dunia itu baik, nanti dia bereinkarnasi bisa menjadi yang baik. Tapi kalau ketika dia hidupnya itu susah, jahat, dia nanti bisa bereinkarnasi jadi anjing, binatang, burung dan sebagainya. Itu namanya reinkarnasi. Ya, jadi sosok yang pertama itu hadir kembali. Tidak ada sosok lain dah. Itu reinkarnasi itu. Tapi kalau menjelma berubah dari sosok yang satu, ya berubah dari sosok yang lain ke sosok yang lain. Contohnya apa? Babi ngepet gitu. Iya, Apa Tuhan itu seperti babi ngepet? Saya pun paham apa buah pikiran dari para sahabat-sahabat saya dari pihak Muslim yang dimana mereka tidak percaya kuasa Allah yang sangat besar. Nah, yang dimana Yesus di perut Bunda Maria kan gitu. Artinya apa? Kok bisa Tuhan masuk ke perut wanita? Kan gitu. Nah, masuk ke perut. Kok bisa dia kan gitu? Kan nggak terpikirkan. Kamu bikin-bikin sendiri, Tuhan kau itu kau bikin-bikin sendiri. Kau yang buat sendiri kayak gitu. Suka-suka kamu. Bukan itu, bukan kita yang membuat Yang itu. ada di dalam perut manusia itu cacing, kuman, bakteri, anak, tumor, apalagi kanker, apalagi daging menumpang. Yang itunya. Tidak ada Tuhan dalam perut manusia. Bagaimana ceritanya? Sekarang begini, alam semesta ini butuh penjaga tidak? Alam semesta ini ya Tuhan lah yang menjaga, Elohim Yahweh, Yeshua Mashiach. Pada saat penjaganya jadi bayi, yang jaga siapa? Kan keilahiannya kan di sorga mengawasi semua dunia ini. Itulah jeleknya kau punya agama. Yang jadi bayi ini siapa? Yesus. Itu setelah dia jadi. Sebelum dia ini siapa? Yesus dia. Yesus itu setelah dia jadi. Sebelum jadi Yesus siapa? Dia itu Tuhan. Kita manusia yang terbatas. Loh, Anda yang membuat logika itu, dan Anda juga yang menghantam logika itu. Gimana ceritanya? Anda yang membentuk logika itu terjadi, dihantam sama logika itu kembali. Anda pasrah. Harusnya Anda memberikan solusi terhadap logika macet. Alam semesta ini dijaga oleh yang maha kuasa, yang maha penjaga, yang tidak mungkin bisa ngantuk. Kapan dia ngantuk, kapan dia tidur, hancur alam semesta. Maka dia harus maha kuasa, dia harus maha hidup, dia harus maha hadir. Tidak bisa tidak. Kapan dia tidak maha hadir, alam semesta berantakan, hancur lebur alam semesta ini. Seibarat pesawat, harus ada yang menjaga operasionalnya supaya pesawatnya tetap berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kapan pesawatnya kehilangan kendali, kehilangan pilot, semisal pilotnya jadi kecoa, hancur pesawat itu. Alam semesta ini juga begitu. Alam semesta ini ada yang mengatur siklus udara, semuanya ada yang mengatur. Yang mematikan, menghidupkan, yang menyuburkan tanaman, yang menumbuhkan tanaman, yang mematikan apa yang ada di laut, apa yang ada di udara, apa yang ada di bumi, di darat. Ada yang mengatur itu semua. Kucluk, yang mengaturnya jadi bayi, hancur deh. Gimana logika Anda? Cobalah sedikit-sedikit sehat.
Gimana alam semesta ini? Beruntunglah pada saat itu orang-orang yang melihat Tuhan Allah dengan wujud manusia. Beruntunglah. Alamak. Lah buntu. Bagaimana cerita? Bagaimana cerita sekarang? Gini. Apakah alam semesta ini butuh dijaga eksistensinya? Butuh Ya kan? dijaga lah, ya harus dijaga Nah, lah. kalau yang menjaganya ini tertidur, hancur enggak alam semesta ini? Tertidur apa? Yang mana tertidur? Penjaga alam semesta ini tertidur, hancur enggak alam semesta? Mana pernah tertidur? Makanya saya bertanya, kalau penjaga alam semesta ini tertidur, hancur enggak alam semesta? Apanya? Siapa yang tidur? Yesus di atas perahu. Bukan, jangan ke Yesus, terlalu jauh. Yesus itu cuman kuman bagi Tuhan. Yang saya tanya, kalau Tuhan penjaga alam semesta ini tertidur, hancur enggak alam semesta kalau Tuhannya tidur? Yesus itu adalah Roh Kudus. Saya tidak sedang bahas manusia bayi Romawi Yunani itu apa? Yahudi itu enggak. Tuhan yang kubahas. Penjaga alam semesta ini kalau dia tidur, hancur enggak alam semesta? Ya hancur lah. Nah, pintar kan Anda? Kalau begitu, jangankan jadi bayi, tertidur aja Tuhan enggak boleh. Iya, satu detik pun nggak pernah Tuhan tidur. Apatah lagi jadi bayi manusia kan? Pinternya Anda. Beda lah. Loh kok beda lagi? Emang Tuhanmu ada berapa? Satu. Yang satu ini bisa tidur nggak? Tidak. Nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Yang satu ini jadi manusia boleh nggak? Boleh. Lalu yang jaga alam semesta, lebih baik Tuhan penjaga alam semesta ini tidur daripada dia jadi bayi, kucluk. Kalau dia tidur masih ada kemungkinan dibangunkan oleh dewa lain. Kalau saya ikuti kemauanmu, Tuhan tidur, dewa tidur, dibangunkan oleh Tuhan lain atau dewa lain. Lah kalau dia jadi bayi, kucluk, tidur aja nggak boleh, apalagi jadi bayi. Gimana sih ente? Ya udahlah. Karena kita ada Roh Kudus. Nah itu dia. Roh Kudus yang Anda maksud itu roh hantu, roh setan. Benang Roh Kudus. Roh Kudus itu, saudara Kepas, saudara Kepas, Roh Kudus itu kan roh Tuhan menurutmu, betul? Iya. Roh Kudus membimbing kepada kebodohan atau membimbing kepada kecerdasan? Kecerdasan. Kecerdasan. Kecerdasan apa yang Anda pakai Tuhan jadi bayi? Kecerdasan. Nah, Anda mengatakan penjaga alam semesta mustahil tidur. Tapi menurut Roh Kudus yang adalah roh yang mengantarkan kepada pengetahuan, ternyata Tuhan boleh jadi bayi. Gimana ceritanya? Ilmu apa yang Anda pakai? Makanya kan saya bilang hadirkan Roh Kudus sebelum kita. Alamak. Roh Kudus ini mengantar manusia jadi cerdas atau menjadi stupid? Pintar lah. Pintar. Apakah pintar kalau ada Tuhan tidak bisa tertidur karena nggak ada yang jaga alam semesta, tapi menjadi bayi bisa? Pintar nggak itu? Keterbatasan kita jangan kita pakai dalam menafsirkan yang seperti ini. Kalau begitu, kenapa Anda ngarang-ngarang? Kenapa Anda mengarang Tuhan yang tak mungkin tidur, tapi mungkin saja bahkan bisa jadi bayi? Kenapa Anda ngarang kayak gitu? Kenapa Anda ngarang sendiri? Kan saya bilang tadi Roh Kudus belum ada sama dia. Ini Roh Kudus mengantarkan orang cerdas atau mengantar menjadi bodoh? Gimana? Coba pengikut-pengikut Kristen coba itu pintar-pintar bisa menemukan ini. Iya, itu untuk memfasilitasi kebutuhan hidup umat Islam. Tuhan kasih kecerdasan dari aspek itu. Karena umat Islam yang cerdas butuh telepon, butuh HP, butuh komputer.
maka mereka diberikan kecerdasan dalam hal itu untuk melengkapi keberlangsungan hidup umat Islam. Gitu. Tapi ketika orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membuat alat-alat yang dibutuhkan umat Islam ini berbicara mengenai Tuhan, seketika mereka menjadi manusia-manusia palsu tak berotak. Nah itu, kau ditelepon sama Paus, jangan kau hadapi Bang Suma, saya aja Paus Vatikan tak sanggup. Gitu kan? Ditelepon sama Paus Vatikan kan, jangan kau hadapi Bang Suma, mampus kita nanti semua. Nah, Saya stop lari dia. Saya selalu menggunakan analogi babi ngepet. Ya misalnya Kepas jadi babi ngepet, itu harus ada yang menjaga lilin. Kalau sampai yang menjaga lilin itu tertidur, Kepas bisa celaka. Kepas, ini baru jadi babi ngepet, itu lilinnya harus ada yang jaga, Kepas. Bagaimana mungkin Tuhan itu tertidur, hancur dunia, sedangkan babi ngepet aja harus ada yang jaga lilin, Kepas. Ini siapa Kepas nih? Selamat sore. Pak De. Selamat sore. Nah. Panas, selamat sore. No, Pak Panas. Mbak Nyuma itu udah jelasin dulu. Sebenarnya mereka ini Roh Kudus siapa sih menurut mereka ini? Emang ada Roh Kudus di Bible gitu? gak ada. Yang ada itu cuman roh suci atau roh hantu atau roh murni, hagios. Pneuma hagios. Pneuma itu pun hantu kan? Pneuma itu artinya hantu atau tuyul. Iya, serius saya. Jadi Roh Kudus itu adanya di Al-Quran kalau menurut saya ya. Kalau di apalagi Yunani nggak ada istilah itu. Yang ada di sana apa? Oh, Holy Spirit ya Banyuma ya? Holy Spirit. Beda. Holy Ghost. Ya Holy Ghost. Hantu suci. Selamat sore Pak Ade. Selamat sore. Islam Kristen? Islam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Jadi kalau mati dia 3 hari, siapa menjaga dunia? Kan mati dia. Belum lagi tidur. Mati dia, karena mati dia. Apa sih? Siapa lagi menjaga dunia ini? Iya, kalau dia mati siapa jaga lilin gitu Bang? Iya, kan mati dia. Coba. Kan gitu. Nanti Pak, saya tanya bom-bom. RSN 4. Halo RSN 4. Selamat sore. Assalamualaikum kalau muslim. Tidak jawab, turun. Kalau ditanya Pak De, kalau ditanya mentok begitu, jawabannya ada. Kalian tidak mengerti Trinitas. Itu jawabannya itu Pak De. Padahal Yesus sendiri nggak ngerti Trinitas itu. Jangankan saya, Yesus aja nggak ngerti Trinitas. Musa nggak ngerti Trinitas, para murid juga nggak ngerti Trinitas. Makanya ketika Paulus bertanya kepada para murid dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kata para murid, belum. Bahkan kami nggak pernah dengar ada Roh Kudus katanya. Berarti mereka nggak kenal Trinitas, Bang Andi. Tapi mereka Kristen ahlinya Trinitas, makanya itu seperti itu. Jadi ada saling tolong menolong, saling melindungi ya, di antara ketiga ini bisa dipisahkan.
tapi tidak bisa disatukan. Tapi mereka semua satu. Nah gitu. Coba ulang, Rizuli Lubis, bagaimana ya? Mereka ini tidak bisa disatukan, tidak bisa juga dipisahkan. Tapi mereka adalah satu kesatuan, gitu. Siapa yang bingung tuh? Bodohnya lagi orang yang mendengarkan itu, Pak Dek. Kok nggak ada yang protes gitu loh? Maksudnya apa ini, Rizuli? Analogi yang cocok itu ya seperti 2 telur 1 batang, Bang Andi. Tidak Mati bisa meja. dipisahkan, tapi iya kan? Bahaya. Bisa dibedakan, ini telur, ini batang, tetapi tidak bisa dipisahkan. Kalau Karena dipisahkan kalau sudah- mandul. Mandul. Masuk akal juga ya. 2 telur 1 batang. Itu Trinitas. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Apalagi kalau bukan 2 telur 1 batang. Coba. Itu ada Banyuma, itu ada PN-nya sama saya dulu, si JJ. Masih ingat nggak si JJ itu? Iya. Anak buahnya Habib Lopot itu loh, di grup WA, si JJ. Telur katanya. Itu yang pas itu Bang Andi. Trinitas itu gambarannya. 2 telur 1 batang. Saya cari Bisa kok. dibedakan, tidak bisa dipisahkan. PN-nya masih ada nggak ya? Aku simpan ya. Tapi kalau penjabaran pada itu masuk akal. Apa mungkin Tuhan kayak gitu 2 telur 1 batang? Ya kan bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Nah Tidak iya bisa betul kan? berpisah. Ini batang, ini telur, oke bisa dibedakan. Coba pisahkan, nggak bisa. Itu 2 telur 1 batang. Allahu Akbar. Parah. Saya nggak punya gambaran lain, nggak ada gambaran lain selain itu, nggak bisa. Iya. Ya kan? Batang bukan telur, telur bukan batang. Ya tapi ketiganya adalah kelamin. Betul enggak? Betul. Lah iya, telur bukan batang, batang bukan Trinitas kan bapak bukan roh, roh bukan anak, anak bukan bapak. Tapi ketiganya adalah Tuhan. Telur bukan batang, batang bukan telur, tapi ketiganya adalah kelamin. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Pas. Halo. Halo. Ya, ini bahas telurnya Bapak apa bagaimana ini? Ya, telurnya Yesus juga nggak apa-apa, Bang. Oh, tapi kan Ini analogi Trinitas itu seperti apa? Coba bisa bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Itu gambarannya seperti apa, Bang? Roda saya beca, dengar- nggak bisa roda beca. yang saya dengar tadi kan telur. Ini bahas telurnya Bapak atau telurnya siapa ini? Telur Yesus, Yesus kan bagian dari Trinitas, Bang. Telur Yesus, Mbak, bagian yang dari saya Trinitas dia. Yang saya masukkan di sini, pas saya masuk di live ini kan saya dengar bahas telur. Nah, Ini bahas telurnya host atau telurnya Suma ini atau Bapak yang tadi pas masuknya dengarnya telur-telur, makanya saya pikir lagi Iya, bahas. nggak perlu kemana-mana Pak. Langsung aja ke temanya Dewa Molok. Apa itu Dewa Molo, saya juga nggak ngerti, Bos. Nah, silakan dengarkan, Bang disampaikan oleh Bansuma. Dewa Saya Molok tersangka. itu dewa yang senantiasa kepadanya dipersembahkan darah manusia. Di situ diterangkan di dalam Imamat 18. Nah, Kristen ini kan keciduk mempersembahkan darah manusia di atas pohon. Kepada siapa lagi dipersembahkan? Sementara Elohim, Tuhan yang menyatakan diri kepada nabi-nabi Yahudi itu tidak minta darah manusia. Nah, berarti Yesus yang ditumpahkan darahnya di atas salib itu dipersembahkan darahnya kepada siapa? Hanya ada satu kandidat, yaitu Dewa Molok. Gitu.
telurnya siapa tuh yang ngomong tadi? Sudah, telurnya sudah matang. Itu Oh iya, dibantah sanggahannya. telurnya Bang Dewa Suma. Molok. Ini ngomong apa ini? Loh, Elohim tidak menginginkan persembahan darah. Bos, saya nggak tahu. Tuhannya Yahudi. Sedangkan Saya bukan orang Yahudi. Anda paham nggak? Yesus orang Yahudi, gimana dong? Saya nggak paham itu. Oh, ya udah kamu ke gereja aja kalau gitu. Tuhannya Yahudi minta persembahan kurban. Dengar dulu Bang, Tapi Kristen mempersembahkan darah manusia di atas pohon. Pertanyaannya berdasarkan Ibrani 9:28, darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa gitu loh. Kalau nggak ngerti Bible nggak usah naik, Pak. Dia tertarik bahas telur. Ini gara-gara pandai sugi. Ini dong kalau begitu. Saya nggak ngerti beber ya harus naik dong biar tahu. Ya udah kalau ngerti itu Dewa Molok itu siapa Dewa Molok? Kalau begitu ya ketinggalan terus kita yang tidak tahu beber. Ya udah Dewa Molok itu siapa? Silakan Dewa Molok siapa? Iya, kalau Dewa Molok itu hanya Bang Juma yang bisa menjelaskan itu. Karena Bang Juma yang tahu siapa Dewa Molok itu. Dewa Molok itu sama seperti bintang timur, sama-sama dewa. Jadi pemujaan yang terjadi kepada Dewa Molok itu adalah sesembahan bangsa Amon atau Milkom. Oh, itu sudah jelas itu Andi. Itu sesembahan kepada siapa tadi? Ya, orang Amon. Orang Amon. Itu baru namanya Dewa Molok. Ya, tapi orang-orang Yahudi tidak pernah mempersembahkan anak manusia kepada Molok atau Molek. Ya. Dan keciduk orang Kristen ini kemudian mempersembahkan keyakinan mereka dengan kepercayaan anak Maria sebagai korban di atas salib, darahnya, dagingnya. Itu prosesi persembahan kepada Dewa Molok. Karena kalau persembahan kepada Tuhan itu nggak ada kayak gitu. Berdasarkan Imamat 1 nomor 2. Di mana Bang Juma mendapatkan itu orang mempersembahkan Tuhannya kepada Dewa Molok? Ajaran dari mana Bang Juma dapat itu? Imamat 18 kan jelaskan di sana. Enggak ada di situ dikatakan bahwa mereka mempersembahkan Tuhannya kepada Dewa Molok. Mana ada seperti itu? Lalu kepada siapa Yesus dipersembahkan? Tidak ada seorang pun yang mempersembahkan dia. Hanya dia sendirilah yang mengorbankan dirinya. Ibrani 9 nomor 28. Dia yang mengorbankan dia, tetapi dia sendirilah yang mengorbankan dirinya. Ibrani 9:28. Prospero yang dipersembahkan. Artinya kita yang melakukan korban itu, kita yang berkorban. Yohanes 11:53. Mulai hari itu mereka sepakat mengorbankan Yesus. Matius 27 nomor 18. Pilatus tahu bahwa mereka mengorbankan Yesus karena dengki. Kan sudah dijelaskan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan, Yesus dikorbankan untuk siapa? Itu pertanyaannya. Yesus dikorbankan untuk siapa? Yesus dipersembahkan untuk siapa? Tidak ada orang yang mempersembahkan Yesus. Ibrani 9:28, Yohanes 11:53.
Lukas, Matius 27 nomor 18. Yesus dipersembahkan. Yesus. Kau ini kok bro, bocah kau bantah saja, baca dulu Bible-mu itu, baru kau bantah. Bang juga pakai data, kamu pakai cungur doang gimana kamu ini? Data dari mana dia? Tidak ada datanya itu bahwa orang mempersembahkan manusia. Yohanes 11:53 tadi itu loh. Ya. Ibrani 9:28. Demikian pula Yesus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Dipersembahkan kepada siapa? Bukan manusia yang mempersembahkan dia, tetapi dia sendirilah yang mempersembahkan dirinya. Anda baca di Matius 27:18, mereka mempersembahkan Yesus karena dengki. Ya, kalau dikatakan di situ bahwa mereka mempersembahkan Yesus karena dengki, ya itu bukan karena dia mempersembahkan, tapi karena bencinya dia, makanya dia berbuat itu bukan persembahan namanya, itu karena gara-gara bencinya dia. Ah, sekarang Anda muncul Kristen, itu kan orang Yahudi mempersembahkan karena benci, oke? Iya. Betul. Nah, sekarang orang Kristen panen dari kebencian itu dengan mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa dengan darahnya. Sekarang kalau itu betul, maka muncul pertanyaan, Yesus kalian persembahkan kepada siapa? Kan gitu. Kalau Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan, terus kenapa? Terus kenapa dosa kalian itu dihapuskan? Orang-orang Yahudi mempersembahkan hewan ternak, kurban kepada Elohim, domba, sapi, lembu, kambing. Mereka persembahkan kepada Elohim untuk tebus dosa. Nah, kalian, menurut konsep kalian, Yesus juga untuk nebus dosa. Pertanyaannya, nebus kepada siapa? Nebus kepada siapa? Untuk mendamaikan siapa? Untuk meredam angkara murka siapa? Kok dia harus menjadi korban? Ya tidak ada seorang pun yang mengorbankan Yesus. Sekarang kenapa dosa-dosa? Kenapa dosa-dosa kalian itu ditebus? Ditebus kepada siapa dosa kalian itu? Ya, Yesus itu menebus dosa-dosa manusia. Menebus itu. Ke siapa? Menebus ke siapa? Ya menebus kepada aturan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan yang mana? Tuhan yang mana minta darah manusia? Tuhan sendiri. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana minta darah manusia? Mana dalilnya Tuhan minta darah manusia? Tidak ada itu ayatnya Tuhan minta darah manusia. Kalau begitu, kalau bukan Tuhan yang minta darah manusia, lalu siapa? Kandidatnya cuma satu, yaitu Molok. Tidak, Anda menjawab sendiri. Tidak ada itu Tuhan meminta darah manusia. Ketahuan. Kalau begitu Anda sudah menjawab, berarti Anda mempersembahkan darah Yesus kepada Dewa Molok. Dah selesai. Anda mempersembahkan darah Yesus kepada Dewa Molok. Anda menjawab sendiri kan? Saya tidak pernah mempersembahkan siapapun kepada Dewa Molok. Siapa bilang saya mempersembahkan kalau begitu, oke. Berarti Anda membantah kematian Yesus di atas pohon. Nah, kalau kematian Yesus tidak bisa saya bantah. Nah, maka muncul pertanyaan, kematian Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Ya kan sudah jelas Alkitab menjelaskan bahwa dia mengorbankan dirinya itu untuk menebus umatnya daripada aturan Tuhan itu sendiri. Di mana aturan Tuhan dihapuskan dengan darah manusia? Ya kan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ya enggak, saya enggak tanya itu. Yang saya tanya, di mana aturan Tuhan dihapuskan dengan darah manusia itu di mana tertulis?
Tidak ada itu dikatakan Tidak dihapuskan dengan darah manusia. Tidak ada berarti Yesus tidak dipersembahkan kepada Elohim. Yesus dipersembahkan kepada siapa? Tidak ada seorang pun yang Kepada mempersembahkan Dewa Yesus. Molok. Yesus sendirilah yang mempersembahkan dirinya untuk menebus manusia dari kutuk hukumnya Tuhan sendiri. Di mana Karena kemudian, Tuhan di mana Tuhan melepaskan kutuknya dengan darah manusia?